Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di tengah malam ini di jam 12 malam ya baru sempat untuk kita berjumpa secara offline membahas mata kuliah struktur keilmuan pendidikan agama Islam di kelas 21 kalau nggak salah ya. Ini saya lihat para pesertanya masih muda-muda, penuh gairah ya. Kami masih dalam melakukan penelitian di Jepang, tepatnya di kota Koga Ibaraki, dan saat ini juga diberi amanah untuk membersamai Bapak Ibu sekalian belajar bareng nih tentang struktur keilmuan PAI. Langsung saja saya ingin mengantarkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengupas bagaimana sebenarnya struktur keilmuan pendidikan agama Islam, terutama untuk mahasiswa pendidikan profesi guru pada bidang studi pendidikan agama Islam. Secara sederhana, dan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia ilmu pendidikan pada umumnya. Jadi struktur keilmuan PA itu dibagi menjadi 3 ya. Apabila kita mana yang pertama, kategorinya adalah dipandang sebagai ilmu pendidikan agama Islam, ilmu-ilmu pendidikan yang berkaitan ya, dengan agama Islam. Apa saja itu? Berbicara tentang filsafat, tentang sejarah pendidikan Islam ya. Filsafat itu berkaitan dengan bagaimana membangun logika berpikir anak di sekolah sehingga dia bisa membuat sebuah pemikiran analitis dan bisa berpikiran filosofis. Yang kedua terkait dengan sejarah, bagaimana anak-anak belajar dari kesejarahan Islam, mengambil hikmah dan bisa meneladaninya di tengah masyarakat dan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga berkaitan dengan psikologi pendidikan Islam, bagaimana anak-anak membangun mentalitas sebagai seorang pemeluk Islam yang teguh, yang punya daya resiliensi, sehingga dia bisa menjadi diri yang individu yang kuat secara spiritual, kuat secara mental, dan memiliki visioner ke depan yang lebih baik. Selanjutnya, struktur ilmu pendidikan agama Islam berbicara tentang metodologi, bagaimana kegiatan-kegiatan penelitian yang bersifat untuk mengembangkan keilmuan pendidikan Islam secara lebih komprehensif ya. Bagaimana pengembangan kajian-kajian keislaman yang lebih aktual sehingga pengajaran pendidikan agama Islam itu sesuai dengan konteks zaman, konteks perkembangan umur dari peserta didik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kita berbicara mengenai desain, berbicara mengenai konten yang harus diajarkan kepada peserta didik. Nah, ini pada satu struktur ilmu PAI. Jadi kalau kita berbicara struktur keilmuan PAI, itu terdiri dari 3 kerangka besar. Kerangka yang pertama adalah ilmu pendidikan agama Islam. Jadi saya sebutkan sebagai filsafat, sejarah, psikologi, metodologi, dan kurikulum dan pembelajaran agama Islam. Nah, pada tahap kedua terkait dengan ilmu agama Islam, bagaimana konten-konten PAI, pendidikan agama Islam, dikenalkan kepada peserta didik. Entah itu terkait dengan akidah, terkait dengan ketuhanan tadi ya, prinsip-prinsip akidah, terkait dengan syariah, hukum-hukum Islam, terkait dengan akhlak, bagaimana berperilaku, dan atau tasawuf ya, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir terkait dengan iptek ya, bagaimana ilmu pengetahuan teknologi berkontribusi terhadap pengembangan konten maupun pengembangan segi-segi lain yang juga terkait dengan pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita review, struktur keilmuan PAI terdiri dari 3, yaitu tentang ilmu PAI sebagai ilmu pengetahuan,
ada ilmu pengetahuan filsafat, sejarah, sejarah pendidikan agama Islam saya maksudkan tadi itu ya. Kemudian terkait dengan metodologi PAI, bagaimana kontribusi ilmu penelitian itu mengembangkan PAI, dan bagaimana kurikulum dan pembelajaran itu dikembangkan. Pada aspek yang kedua dilihat PAI sebagai konten keislaman ya. Entah itu dari syariah, hukum-hukum Islam, kemudian akhlak, bagaimana perilaku siswa dibangun, dikembangkan menjadi pribadi yang baik, dan tasawuf, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Siswa mengenal Allah dengan cara-cara yang diajarkan dengan baik oleh gurunya. Dan yang terkait yang ketiga, di abad 21 ini bagaimana iptek memberikan kontribusi ya. Sudah saatnya lah kemudian guru itu melek literasi digital ya. Bagaimana media sosial sebagai alat untuk memperkaya wawasan PAI kepada siswa. Saya rasa itu menjadi 3 hal, dan tugasnya adalah Bapak Ibu sekalian harus memberi komentar terkait dengan apa yang saya ulas di perkuliahan perdana ini, nah, sehingga terbangun interaksi antara saya dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat belajar dan semoga berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.